Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Tetap semangat ya belajarnya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kegiatan pembuatan bedengan tanaman sayuran. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu melaksanakan pembuatan bedengan tanaman sayuran sesuai standar teknik pembuatan bedengan. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Informasi apa yang diperoleh setelah mengamati gambar tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari lebih lanjut pembahasan tentang kegiatan pembelajaran 3 ini. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian drainase. Kata drainase berasal dari bahasa Inggris drainage, yang berarti pembuangan air, sehingga saluran drainase dapat diartikan sebagai saluran pembuangan air. Dalam hal ini, saluran pembuangan air di antara bedengan untuk kemudian dialirkan ke tempat yang lebih rendah. Bentuk-bentuk saluran drainase. Yang pertama, saluran pengelak. Saluran pengelak berfungsi sebagai penyalur debit banjir dalam periode pelaksanaan konstruksi tubuh bendungan. Selanjutnya, saluran teras. Teras saluran atau lebih dikenal dengan rorak atau parit buntu adalah teknik konservasi tanah dan air berupa pembuatan lubang-lubang buntu yang dibuat untuk meresapkan air ke dalam tanah serta menampung sedimen-sedimen dari bidang olah. Yang terakhir adalah saluran pembuangan air. Saluran pembuangan air merupakan sarana berupa tanah galian atau pipa dari semen atau paralon yang berfungsi untuk membuang air. Untuk pemeliharaannya, saluran drainase ini dilakukan dengan pendalaman saluran-saluran pembuangan air yang telah dangkal, biasanya dilakukan bersama-sama dengan pengendalian gulma. Bedengan adalah tempat tumbuhnya tanaman budidaya dengan cara meninggikan tanah dan memberikan perlakuan khusus dengan menambahkan pupuk dasar berupa pupuk organik, pupuk kandang, atau kompos. Bedengan atau guludan dibuat dengan pertama kali membajak lahan serta menghaluskan tanah. Baru kemudian setelah itu tanah yang halus disusun sedemikian rupa sehingga membentuk saluran bangun ruang yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Fungsi bedengan tersebut adalah untuk memudahkan pembuangan air hujan melalui selokan, memudahkan meresapnya air hujan maupun air penyiraman ke dalam tanah, serta memudahkan untuk proses pemeliharaan tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan dipengaruhi oleh satu, jenis tanaman yang akan diusahakan, kemiringan lahan, kondisi iklim setempat terutama curah hujannya. Contohnya tanaman selada. Tanaman selada ini menginginkan bedengan dengan lebar 1 meter dan tinggi sekitar 15 cm. Panjang bedengan disesuaikan dengan kebutuhan. Posisi bedengan harus di tempat terbuka dan jauh dari gangguan binatang. Selanjutnya, petakan bedengan. Bedengan biasanya dibuat dengan ukuran lebar 120 cm dan panjang sesuai dengan ukuran petak tanah. Tinggi bedeng berkisar antara 20 sampai 30 cm dengan jarak antar bedeng adalah 30 cm. Lebar bedengan bayam 1 meter dan tinggi 20 sampai 30 cm, sedangkan panjangnya mengikuti kondisi lahan. Jarak antar bedengan 30 cm. Sebaiknya bedengan membujur dari timur ke barat untuk mendapatkan pencahayaan yang maksimal. Selanjutnya, bedengan untuk tanaman sawi yang digunakan sebaiknya berukuran lebar 100 sampai 120 cm dan tinggi 30 cm. Jarak baris dalam bedengan 15 cm dan jarak tanam dalam bedengan 10 sampai 15 cm. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat bedengan, yang pertama adalah cangkul, selanjutnya garpu tanah, meteran, tali rafia, patok kayu, dan lahan yang telah diolah. Selanjutnya adalah langkah kerja untuk pembuatan bedengan. Yang pertama, lakukan doa bersama sebelum Anda melakukan langkah-langkah kerja berikutnya. Yang kedua, siapkan peralatan yang diperlukan. Selanjutnya,
ukur luas bedengan yang akan dibuat sesuai kebutuhan penanaman. Kemudian buat petakan tanah sesuai ukuran. Buat parit drainase di sekeliling petakan. Kemudian ratakan tanah permukaan bedengan dan lakukan semua langkah kerja dari 1 sampai 6 tadi dengan teliti, cermat, disiplin, peduli, dan kerjasama. Silakan Anda menganalisis dan menyimpulkan hasil pengamatan dari membaca informasi tentang lahan pertanian yang telah diolah, petakan dan saluran drainase. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan dengan hasil diskusi dan hasil mencoba pembuatan bedengan tanaman sayuran, apakah ada hal-hal yang sama atau berbeda atau perlu pengembangan? Semuanya itu perlu Anda catat sebagai bahan laporan hasil pembelajaran ini. Kemudian silakan Anda membuat laporan hasil pengamatan dan hasil mencoba pembuatan bedengan tanaman sayuran. Dengan demikian, Anda dapat mengkomunikasikan laporan tersebut dengan mempresentasikannya di depan kelas. Sampai di sini pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.